Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif. Di sini saya sebagai dosen tutor UT untuk mata kuliah metode penelitian dengan kode MBS 43021785. Nah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah metode penelitian kita harus memahami ya, kita sudah memasuki pada tugas ketiga, di mana tugas ketiga ini adalah tugas yang sebagai penentu awal untuk melakukan lanjutan ke tugas 4 atau melakukan submission. Saya izin untuk memaparkan paparan yang akan saya tampilkan kepada rekan-rekan semua. Sudah terlihat di mana di sini tugas ketiga itu salah satu bagian daripada aktivitas belajar 8. Yang dimana semua mahasiswa pada aktivitas belajar 8 ini untuk melanjutkan penyusunan tugas 3 berdasarkan hasil feedback yang telah diberikan sebelumnya. Di mana proposal penelitian yang disusun harus mengikuti sistematika penulisan proposal penelitian sesuai dengan referensi modul dengan kode ISIP 4216 metode penelitian sosial edisi kedua. Ini saya coba kasih lihat ya untuk bukunya ya. Ini modul yang sudah saya dapatkan dalam lokasi UT di cabang kota saya, yang di kota Palembang. Nah, di sini saya akan lanjut. Format proposal yang digunakan itu terdiri dari pertama-tama adalah bagian awal. Pada bagian awal itu ada halaman judul, yang kedua ada halaman pengesahan, ketika ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar apabila ada. Abstrak itu harus ketika sudah selesai melakukan penulisan semuanya. Nah, lalu selanjutnya di bab pertama itu ada pendahuluan. Ada poin A, latar belakang masalah, poin B, perumusan masalah, poin C, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi pertama-tama kita harus sudah menentukan judul, menentukan referensi, dan juga ada bahan yang akan ditulis. Itulah ada 4 poin ini, tidak lebih dan tidak kurang. Dan penulisan juga bukan dengan metode 1112, tapi dengan poin A, B, C, dan hanya di bagian D. Nah, lalu selanjutnya ada bab 2 telaah kepustakaan. Yang dimana pada bagian ini diharapkan semua menyusun yang pertama landasan teori, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian apabila menggunakan metode kualitatif. Nah, pada bagian bab 9, modul 9, pada modul yang sudah kita baca, di mana di sini terlihat memang poin-poinnya itu hanya terdiri dari telaah kepustakaan ya. Nah, bukan ada poin misalkan A, B, C, D. Namun kita membahas susunan yang pertama landasan teorinya, kajian penelitiannya, kerangka pemikirannya. Itu harus dituliskan, di mana tidak dituliskan secara eksplisit juga pada buku ini ya, poin A, B, C, dan D-nya. Jadi bisa diimprovisasi dengan poin-poin, misalkan subbabnya dibuat bold dan seterusnya. Lalu pada bab ketiga ada metodologi penelitian. Di sini ada desain penelitiannya, kita jelaskan desainnya seperti apa, terus objeknya dan lain-lain, penentuan pemilihan populasinya di mana dan sampel penelitiannya seperti apa. Lalu ada teknik pengumpulan data, apakah itu bersifat kuantitatif pengumpulan datanya, di objek di mana, dan batasan-batasan objeknya. Dan ketika sudah dipilih daripada teknik apa yang digunakan, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, maka ada teknik melakukan analisis datanya, sehingga data tersebut nanti akan bisa disampaikan pada hasil dan temuan atau hasil atau temuan pada bab 4. Nah, pada bab 4 ini berisi pengolahan data, analisis, serta temuan dari yang diperoleh penelitiannya. Lalu bab kelima ada pembahasan, simpulan, dan saran, di mana bagian ini memuat pembahasan daripada hasil penelitian, simpulan penelitian, saran atau rekomendasi penelitian. Jadi hanya 5 bab, namun pembahasan, simpulan, dan sarannya ada di dalam rangkaian 1 bab. Dan ini merupakan outline ya pada metode penelitian dengan modul ISIP 4216 modul ke-9.
Di sini modul 9 kalau saya buka ya di buku itu di halaman paling akhir sepertinya. Hampir paling akhir ya. Ini ada di halaman 9 poin berapa ya? Sebentar saya buka dulu. Di sistematika penulisan laporan penelitian poin 9.9. Ya, di sini ya. Ini sistematika penulisan laporan penelitian. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. Oke, lalu di terakhir ada daftar pustaka, di mana daftar pustaka itu disusun sesuai dengan sumber referensi yang digunakan dalam proposal penelitian. Jika ada, itu bisa melampirkan juga lampiran siap berupa instrumen penelitian, dokumentasi data pendukung, surat penelitian izin kalau memang dilanjutkan, dan hasil daripada tabulidasi data. Nah, ketentuan tugas yang ada terkandung dalam tugas ini yang dimana proposal penelitian disusun secara sistematis dan akademis, menggunakan bahasa ilmiah yang baik dan benar, perhatikan kesesuaian antara rumusan, tujuan, metode, dan teknik analisa, mencantumkan sumber referensi yang relevan dan terbaru. Biasanya kita gunakan 5 tahun terakhir untuk artikel dan 10 tahun terakhir untuk buku. Lalu mewajibkan memperbaiki tugas berdasarkan feedback tutor sebelumnya. Jadi kan saya sudah memberikan feedback dan juga masukan-masukan sehingga harus diwajibkan memperbaikinya. Dan dikumpulkan pada tempat pengumpulan tugas yang telah disediakan pada aktivitas belajar 8, yakni khususnya pada tugas ketiga. Jadi sesuai dengan teks di sini, selamat melanjutkan penyusunan proposal penelitian, tetap semangat dan perhatikan ketelitian dalam penulisan setiap bagian proposal. Ya, itu tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan metode penelitian atau metodologi penelitian pada mata kuliah Universitas Terbuka UT. Semangat, jangan sungkan bertanya, dan selalu membaca, karena dalam menulis kita harus membaca terlebih dahulu sehingga tulisan kita bisa dipahami dan dimengerti sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam UT, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.